Batam TV, Inspirasi Kepri. Halo, selamat sore pemirsa. Dialog khusus kembali hadir di hadapan Anda edisi hari Selasa 7 November 2023. Bersama saya Putra Iskandar, dan sore hari ini pemirsa Batam TV, Kota Batam Provinsi Kepulauan Riau terpilih setelah mengikuti seleksi yang dibuka oleh Indonesia Folding Bike atau IDFB. Batam terpilih setelah memberikan program yang meyakinkan untuk kesuksesan pelaksanaan Jam Selinas, pemirsa, yang saat itu bersaing dengan Banjarbaru, Kalimantan Selatan, serta kolaborasi 4 daerah dari Jawa Tengah, yaitu Demak, Pati, Jepara, dan juga Kudus. Nah pemirsa, Batam dipilih melalui penunjukan resmi dari Indonesia Folding Bike nomor 001-IDFB Jam Selinas 12-2023 pada tanggal 11 Februari 2023. Nah, dipilihnya Batam sebagai tuan rumah Jam Selinas ke-12 pemirsa merupakan sebuah kehormatan tentunya ya, sekaligus tantangan yang pastinya bagi Batam untuk memberikan yang terbaik bagi pegiat sepeda lipat dari segala penjuru Nusantara. Untuk itu hadir di sore hari ini kita mengangkat tema dengan kesiapan Batam dalam pelaksanaan Jambore Sepeda Lipat Nasional ke-12 tahun 2023. Di sore hari ini kita sudah kehadiran 2 narasumber. Yang pertama kita sudah kehadiran Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Batam, yaitu Bapak Dr. Andes Ardiwinata. Kita sapa dulu beliau pada sore hari ini. Selamat sore Pak Ardi. Sore Putra, untuk kesekian kalinya kita ketemu lagi. Betul Pak ya. Di Batam TV ini yang luar biasa. Luar biasa. Kita ucapkan selamat datang kembali Pak ya. Iya, baik. Terima kasih. Dan selanjutnya, narasumber kita kedua pemirsa Batam TV, kita sudah kehadiran Sekretaris Panitia Jam Selinas, yaitu ada Bapak Rizal Saputra. Kita langsung menyapa beliau. Selamat sore Bapak Rizal. Sore Putra. Gimana kabarnya Pak? Kita harus memberi inspirasi di tempat inspirasi Kepri. Oke, luar biasa luar sekali. biasa. Tetapi ada sedikit deg-degan nih Pak ya untuk menuju ke event hari hanya ya Pak ya. Makin hari degap-degupnya makin kencang, Kencang, tapi ya. dengan dukungan dari Pak Iya, Adi, semua Pemko pihak Batam, ya, semua dukungan pihak. dari BB Batam dan semua Iya. pihak, insya Allah Iya. semuanya on the track. Sukses tentunya ya Kita Pak sudah ya. merencanakan jauh hari ya Pak Rizal ya. Iya, baik. Termasuk Batam TV. Luar biasa. Baik. Baik. Untuk saya pertama kali ini kita boleh ke Pak Rizal dulu Boleh. Pak, selaku Boleh. Sekretaris Jam Selinas nih Pak ya. Pak Rizal, tentunya kita ucapkan juga selamat dan sukses tentunya kepada Jam Selinas di Batam ini, tentunya terpilih menjadi tuan rumah di Jambore Sepeda Lipat Nasional atau Jam Selinas yang ke-12 ini Pak Rizal. Nah, Pak, boleh diceritakan nih Pak kepada masyarakat Kepri yang sedang menyimak kita pada sore hari ini, apa sebenarnya menjadi pertimbangan panitia nasional bisa memilih Batam ini menjadi tuan rumah penyelenggaraan event ini? Silakan Pak Rizal. Kota Batam itu sendiri dan Iya. dukungan dari Pak Haji Muhammad Rudi, Wali Kota Batam sekaligus Kepala BP Batam. Ketika kita presentasi bidding, waktu itu masih pakai Zoom karena masih suasana COVID. Iya. Ada dari Kalimantan Selatan, ada kolaborasi 4 kabupaten itu, dari Jawa Tengah, dan kita kebetulan kita tampil yang terakhir. Kita mempresentasikan program-program, semua bercerita soal dukungan pemerintah. Kita juga bercerita soal dukungan pemerintah. Tapi di ujung presentasi kita, setelah program-program yang kita ajukan, kita minta diputarkan video Pak Rudi. Pak Rudi bicara, setelah itu ada tepuk tangan. Sepertinya ramai yang menonton Zoom itu yakin bahwa Batam bisa dengan dukungan-dukungan dari pemerintah daerah. Setelah itu, rupanya belum selesai. Mereka melakukan voting. Kita berpikir karena kita jauh, mungkin kalau sudah voting ini berat. Karena Muria tadi, yang Demak, Pati, Kudus, Jepara itu mereka sebut Muria. Tadi sudah 4 gitu kan. Kemudian daerah-daerah lain, rupanya memang banyak yang ingin ke Batam.
Waktu voting pun dari ketua-ketua wilayah Batam masih yang tertinggi, kita menang gitu. Jadi keinginan orang untuk melihat Batam hari ini sangat tinggi. Mereka ingin melihat kota ini, mungkin ya kita kan memang daerah tujuan wisata. Kita ingin kota ini jadi kota event, karena kota MICE yang digagas oleh pemerintah daerah itu sudah berjalan gitu. Untuk jadi kota sport tourism dan lain-lainnya. Oke, baik. Nah, dalam event ini berapa sebenarnya Pak target yang akan dicapai tentunya? Waktu presentasi, saya komunikasi juga dengan Pak Kadis Pariwisata, minta data hotel, kemudian berkoordinasi dengan OPD yang lainnya. Waktu itu kita dipaparkan ada 10.396 kamar. Kemudian jalur-jalur penerbangan dari semua kota di Indonesia, kota-kota utama, dari Jakarta 15 kali dan lain-lain. Dengan infrastruktur jalan yang luar biasa, kita tidak membatasi. Dan alhamdulillah, sepertinya kita yang terbesar untuk setelah event ini. Untuk dari luar, yang mereka Jawa, luar Jawa, luar Jawa, kita yang untuk luar Jawa kita yang terbesar. Kita lagi mencari data yang di Purwokerto terakhir. Apakah kita bersama? Tapi sepertinya kita yang terbesar karena kita kemarin terakhir yang mendaftar 2695. Oke. Nah, 2.000. di luar undangan ya. Undangan itu sampai sekarang kayaknya sangat banyak karena kita berkolaborasi dengan pemerintah daerah. Kalau kita anggap 10% aja yang misal tidak hadir karena faktor-faktor lain, ya sekitar 2.500 masih ada di jalanan Batam hari itu. Oke, baik. Nah Pak, ini kan judulnya adalah Jam Selinas nih Pak, nasional, artinya seluruh Indonesia. Oke, yang paling jauh boleh kasih tahu Pak, dari mana? Papua ya Pak ya? Dari Merauke dan dari Papua ada 22 peserta. Baik. Kita sudah komunikasi dengan mereka di sana, ada 22 peserta. Sebelum kita rapat-rapat intensif dengan pihak Pemko Batam, peserta terbanyak itu Jawa Barat. Tapi hari ini peserta dari Kepri sudah 506. Setelah kita tutup ya. Sebelumnya Jawa Barat itu 390 sekian, hampir 400 gitu. Kemudian baru DKI Jakarta, dan semua daerah ada, semua daerah ada yang ada komunitasnya, semua provinsi datang ke Batam, kecuali beberapa yang di NTB, NTT itu kosong, kemudian Maluku juga kosong. Nah, tapi semua daerah, Sumatera semuanya paling banyak, kemudian Jawa semuanya, Kalimantan itu insya Allah kemarin Pak Wali Kota Banjarmasin ikut mendaftar. Mungkin mereka berpartisipasi beberapa. Kita hanya lihat mereka semua sebagai pesepeda untuk melihat Batam hari ini, untuk melihat infrastruktur yang dibangun, untuk melihat ruang-ruang bagi pesepeda yang dibangun oleh pemerintah, oleh Pemko Batam dan BP Batam, kolaborasi mereka. Makanya kita pun pernah menjadi kota besar ya, kota besar yang ramah sepeda. Kota Batam ini. Baik. Nah selanjutnya Pak, ini artinya kita melihat bahwa antusias dari seluruh Nusantara, kita katakan seperti itu sangat berantusias sekali untuk mengikuti event seperti ini. Respon dari mereka yang paling positif apa ini Pak? Kalau kita boleh tahu nih Pak, untuk event kali ini di Batam tentunya. Kalau cerita-cerita itu selain soal Batamnya, mereka bercerita soal kuliner. Ada menu-menu makanan yang mereka sebut yang ingin mereka buru. Mereka punya kenangan-kenangan di Batam dengan makanan A, makanan B, makanan C, tempat-tempat yang apa. Kami selalu bilang mereka, kalau kita ujian di sekolah kan remedi, mereka selalu remedi ingin ke Batam. Jadi dengan event ini ada produk-produk Batam yang ingin mereka buru gitu, yang ingin mereka nikmati lagi gitu. Itu ya karena itu tadi Dinas Pariwisata betul-betul mengarahkan untuk itu. Dan kita pun ke mereka, kita mempromosikan juga Visit PBI 2024. Itu program yang barangkali setelah ini mereka pun melakukan remedi, kunjungan-kunjungan lagi ke Batam untuk mungkin ada jalan-jalan yang harus mereka tempuh lagi, harus mereka taklukkan lagi dengan sepeda itu. Artinya selain ajang Jam Selinas juga ajang dari mereka untuk healing juga nih Pak ya. Nah tentunya dari Batam ini juga nggak lepas dari pariwisata nih Pak. Kita ke Pak Ardi dulu nih Pak. Pak Ardi, kita melihat bahwa
event ini event besar, Pak. Tentunya ada sangat besar dan ada efeknya pastinya untuk Kota Batam ya, Pak. Dari pandangan Pak Adi sendiri seperti apa ini, Pak? Ya, luar biasa ya. Jadi Batam ini boleh kita katakan kota event ya, Pak Rijal ya. Hampir setiap hari. Sekarang bukan weekend saja, weekday juga agenda acara luar biasa. Yang biasanya bazar dimulai dari Sabtu Minggu, sekarang udah sampai Rebu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu. Sekarang bazar-bazar 10 hari. Saya pikir ini adalah satu tren yang baik ya. Apalagi insya Allah nanti di pertengahan November kita mendapat berkah ya. Ini kita sangat berterima kasih nih dengan pesepeda-pesepeda Batam, komunitas dan semuanya, termasuk tentunya kepanitiaan Jamslinas daerah, Pak Rijal ya dan tim semuanya, bahwa ini sebenarnya ceritanya sudah beberapa bulan yang lalu. Akhirnya alhamdulillah kita ditetapkan sebagai tuan rumah Jambore sepeda lipat nasional. Nah, kalau sepeda lipat pasti mahal kan? Ini dia, kita cerita pariwisata nih Pak Rijal. Jadi di samping Kota Mais, tadi bilang meeting, incentive, convention, exhibition, pasti mereka ada pertemuan dan sebagainya. Dan event ini adalah sport tourism. Jadi ada 10 sebagaimana yang saya sampaikan Adinda Putra dalam kesempatan talk show seperti ini, bahwa kenapa wisatawan domestik, ini kita bilang domestik, ya juga nanti ada mancanegaranya datang ke Batam. Itu satu, dan yang lainnya itu saling berketerkaitan. Ada yang mencari kuliner, ada yang mau mais tadi, mau pertemuan-pertemuan, ada yang mencari culture, ada yang religi ya. Sekarang kita bangun Masjid Sultan, Masjid Tanja oleh Bapak Wali Kota Batam itu dalam mengkonsumsi kebutuhan wisatawan akan wisata religi. Kemudian ada heritage, kita punya Museum Batam Raja Ali Haji, eko dengan agrowisata, dan yang paling luar biasa itu adalah salah satu adalah sport tourism yang sekarang lagi in-innya ya. Ada macam-macam ya. Kalau saya bercerita tentang sport tourism ini, ada yang kemarin running, kita lari, ada color run, kemudian ada yang biliar, kemudian ada yang badminton, pingpong, dan yang paling booming ini sekarang adalah sepeda. Nah, ini dia. Jadi betul kata Adinda Rijal tadi, saya bilang tadi sepeda lipat. Kalau sepeda lipat itu pasti mahal. Yang memilikinya pasti yang berkemampuan ya. Nah, ini kita harapkan nantinya spend of money mereka akan banyak di Batam. ya. Karena semua yang mereka butuhkan seperti Pak Rijal bilang tadi ada. Kuliner kita se-Indonesia, Nusantara ada bermacam-macam soto kalau mau dirasakan ya. Jadi orang Makassar ada coto Makassar, ada orang Medan ada soto Medan, macam-macam. Di samping kuliner otentik Melayu yang juga luar biasa, kita punya Melawa yang sekarang buka cabang di Bengkong, itu khas Melayu rata-ratanya, karena ada pulut serondeng, kemudian ada ada nasi kuning ya, perata, ada teh tarik. Nah, itu mungkin juga jadi objek yang after mereka bersport tourism, afternya. Kemudian juga bisa berbelanja ya, karena Batam terkenal mungkin ada beberapa item yang murah karena kita ini free trade zone. Ya, kita cake juga ya. Jadi artinya bisa mereka berbelanja elektronik barangkali nanti, terus tas, parfum. Ini salah satu surga aja bagi wisatawan untuk ada mungkin beberapa snack yang mungkin tempat mereka nggak punya tapi di kita ada, seperti mungkin kacang campur yang saya heran juga mau dicari. Kemudian ada kerupuk gonggong ya. Gonggong itu suatu hal yang unik bagi mereka. Ada roti gendang ya. Nah, itu akan mereka cari afternya ya. Di samping yang lain yang saya bilang tadi, religi dan sebagainya. Kemudian juga saya yakin ya Pak Ija, karena ditetapkan Batam pasti ada selling point-nya. Karena apabila kota kita didedikasikan oleh Bapak Haji Muhammad Turdi, Wali Kota Batam, Kepala BP Batam, sebagai kota pariwisata, itu bukan hanya sebutan, tetapi harus kita cek dulu di setiap dunia ini, bukan hanya Indonesia, dunia. Kalau mereka membranding kota pariwisata, ada 3 yang harus dicek. Pertama aksesnya, kemudian amenity-nya, dan ketiga atraksinya. Kita cek. Kalau aksesnya ya kita pasti, karena sepeda menggunakan jalan, kita udah tahu sekarang bangga. Mungkin nanti peserta yang hampir 3.000 tersebut, mungkin nambah lagi nanti Pak Rijal ya, itu ingin mengetahui bahwa di dunia media sudah
terpublis dengan baik bahwa Batam sedang berbenah oleh wali kotanya infrastruktur jalan, 5 lajur, 2 jalur, jadi nggak ada ketemu mobil dengan sepeda motornya. Itu akan menjadi luar biasa bagi mereka. Jadi ingin experience-nya. Kemudian udara, laut ya juga, mungkin ada yang pengen ke Singapura after meetingnya, ya silakan. Kita punya 5 terminal ferry yang bisa melayani dari jam 6 pagi sampai 9 malam ya pulangnya. Kemudian kalau kita cek, kemudian itu satu. Yang kedua, amenity-nya. Salah satu tadi adalah hotel. Kita jumlah hotel kita 242 hotel di Batam. Jadi mungkin saja nanti dalam selinannya ada suaminya bersepeda, istrinya mau shopping. Anaknya mungkin mau pergi ke Ocarina ya, atau mau ke Capri Coral. Jadi banyak macam ya, atau mau beli handphone dan sebagainya. Ini kita harapkan. Jadi efek daripada event seperti ini multiple gitu ya. Nah, ini yang kita harapkan. Jadi wisata, apalagi sekarang Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif menggalakkan di Indonesia saja. Jadi berwisata. Jadi bukan saja wisatawan mancanegara, tetapi wisatawan domestik harus kita nomor satukan di industri pariwisata sekarang. Dan terakhir tentunya atraksi event. Mungkin nanti di samping bersepeda mereka bisa lihat bazarnya, mereka mungkin bisa lihat atraksi alamnya, mau ke mungkin ke Jabatan 1 ataupun Jabatan 1, atau mau melihat destinasi wisata yang lain. Jadi efek dari Jam Selinas ini sangat luar biasa. Jadi sekali lagi mungkin kita ucapkan terima kasih, kita memberikan dukungan, apalagi Pak Wali Kota Batam sangat full support ya untuk kegiatan ini. Dan kita dari Dinas Kebudayaan dan Pariwisata akan memberikan sesuatu kenangan nantinya. Artinya mau welcome dinner kan oleh Wali Kota Batam. Kita akan lihatkan atraksi-atraksi yang menarik nanti di welcome dinnernya Pak Rizal ya, sehingga kalau di pariwisata itu terkenal dengan istilah sabta pesona, amannya, tertibnya, bersihnya, indahnya, kemudian sejuk, ramahnya, dan terakhir adalah kenangan. Nah, ini yang mau kita kejar, sehingga kalau Pak Rija tadi bilang apa tadi remedial ya, remediate itu akan terjadi dengan kenangan. Artinya semua pihak harus saling berkomunikasi, berkolaborasi, sehingga nanti semua tamu-tamu kita anggap ini tamu, muliakan tamu, nanti mereka pulang membawa kenangan yang luar biasa, dan sehingga nanti bisa datang kembali ke Batam dengan membuat Batam lebih baik. Jadi Batam Kota Baru ingin kita pertunjukkan nanti di Jambore Sepeda Lipat Nasional ini. Oke, luar biasa. Tentunya berarti dari pemerintah Kota Batam juga sangat mendukung sekali Pak ya untuk event seperti ini. Nah, dari penjelasan Pak Ardi tadi Pak Rizal, tentunya ada harapan tentunya dengan event seperti ini. Tentunya untuk persiapannya tidak main-main Pak Rizal. Nah, kalau kita boleh tahu nih Pak, persiapan apa saja nih Pak untuk menuju Jam Selinas ini? Banyak wajah-wajah utama yang menjadi penentu bahwa event ini sukses, event ini apa. Mungkin saya mengutip kata-kata Pak Adi tadi, bagaimana mereka bisa merajut kenangan di Batam ini. Kenangan itu harus dirajut untuk mereka ceritakan bahwa Batam A, B, C, D begitu hebatnya, begitu luar biasanya. Kalau persiapan, kita selalu berkoordinasi dengan pemerintah daerah, bagaimana segala yang kita rencanakan berjalan sebagaimana semestinya itu. Insya Allah hari ini kita hitungnya tinggal 4 hari lagi menjelang event. Tinggal 4 hari lagi menjelang event. Jadi semua venue-venue yang menjadi tempat pelaksanaan itu sudah kita siapkan. Kita ke Mega Mall karena mereka pengambilan ride pack-nya di sana. Di sana itu ya mereka akan mungkin diantara nunggu mereka belanja setelah mereka, kemudian jalurnya sudah kita dengan Pak Sekda kita cek kemarin, kemudian di Nupasa juga kita sudah melakukan peninjauan gitu. Kita sendiri secara persiapan alhamdulillah memang didukung oleh banyak pihak, terutama dari pemerintah daerah. Insya Allah semua berjalan lancar, berjalan sebagaimana mestinya. Oke, baik. Artinya sudah hampir 100% untuk persiapan ini. Kalau persentase, iya. Sudah ya Pak ya? Oke, hampir. Baik. Memang tinggal bagaimana
yang direncanakan berjalan semestinya. Selanjutnya, oke, baik. Terima kasih untuk penjelasannya Pak Rizal. Kita ke pariwara dulu, pemirsa Batam TV, jangan kemana-mana. Kita balik lagi dialog khusus untuk spesial sore hari ini. Tentunya masih dengan membahas yaitu kesiapan Batam dalam pelaksanaan Jambore Sepeda Lipat Nasional ke-12 tahun 2023. Kami segera kembali. Amazing Batam. Enjoy the new city. Halo guys, tahukah kalian guys, Kota Batam dikenal sebagai kota yang heterogen dan damai. Oleh karenanya di Kota Batam tumbuh beragam tempat ibadah yang besar dan juga indah. Halo guys, bertemu kembali bersama saya Herman Asyari, dan saat ini saya berada di salah satu vihara yang cukup terkenal di Kota Batam, yang merupakan vihara yang terbesar yang ada di Indonesia, bahkan di Asia Tenggara, yaitu Mahavihara Duta Matraya yang berada di kawasan Sungai Panas. Nah, seperti apa besar dan fasilitas yang ada di vihara ini? Tetaplah di Amazing Batam, enjoy the new city. Tempat-tempat ibadah ini kini menjadi destinasi wisata religius yang banyak dikunjungi wisatawan Nusantara maupun dari berbagai negara seperti Cina dan Korea. Mahavihara Duta Matraya Batam adalah salah satunya. Tempat ibadah umat Buddha ini terletak di Komplek Mahavihara Duta Matraya, Bukit Beruntung, Sungai Panas, Batam Kota, Kepulauan Riau. Vihara ini dibuka setiap harinya dari jam 7 pagi hingga pukul 5 sore. Nah guys, sekarang saya berdiri di salah satu dari 3 geraha yang ada di sini, dan ini merupakan geraha Sakyamuni yang merupakan geraha terbesar yang ada di vihara ini. Vihara ini merupakan vihara terbesar di Indonesia, bahkan di kawasan Asia Tenggara. Saat berkunjung ke Mahavihara Duta Matraya ini, kita langsung disuguhkan dengan keberadaan 3 geraha besar yang merupakan atraksi utama di vihara ini. Nah guys, sekarang saya berada di Geraha Budi Satpa Avalokiteshvara yang terletak di sudut paling kanan dari Mahavihara ini. Dengan luas 4,5 hektar, terdiri dari 3 bangunan utama yang berisikan patung-patung Dewa Buddha dengan ukuran yang besar, seperti patung Buddha Maitreya, Buddha Gautama, Dewi Kuan Yin, Satya Kelama, Amitabha, dan Basatya Guru. Menariknya lagi nih guys, kita tidak perlu membayar tiket untuk masuk ke dalam vihara ini.
sekarang saya berada di geraha terakhir, yaitu Geraha Budi Satpa Satya Kelama. Nah, Satya Kelama sendiri dikenal sebagai seorang jenderal yang hidup pada zaman Samko sekitar 219 Masehi. Selain itu, Mahavyara ini juga dilengkapi dengan berbagai fasilitas pelengkap lainnya. Hal inilah yang membuat Mahavyara Duta Matraya menjadi tempat favorit bagi wisatawan untuk berwisata religius, khususnya bagi umat Buddha. Dari Mahavyara Duta Matraya, inilah Amazing Batam, enjoy the new city. Ya, kita kembali lagi di program Jalan Khusus Pariwisata untuk edisi hari ini pemirsa Batam TV, dan kita masih membahas tema kesiapan Batam dalam pelaksanaan Jambore Sepeda Lipat Nasional ke-12 tahun 2023. Kita masih bersama narasumber kita yang pertama ada Bapak Ardi Winata, dan juga tentunya dari Sekretaris Panitia Jam Selinas ada Bapak Rizal Saputra. Baik, kita akan kembali untuk melanjutkan pemirsa Batam TV untuk berbincang tentang kesiapan untuk Jam Selinas yang ke-12 ini, yang nanti akan dilaksanakan pada tanggal 10 sampai dengan 12 November 2023, betul ya Pak Rizal ya? Iya, baik. Nah, kita melanjutkan kembali Pak Rizal. Pak Rizal, bagaimana nih Pak kalau kita boleh tahu, dan juga pemirsa Batam TV ingin mengetahui nih Pak. Tentunya mungkin sebagai gambaran saja nih Pak, mungkin juga ini sebagai bisa menjadi lahan jual atau lahan uang ini untuk pedagang-pedagang setempat, di rute-rute mana saja nih Pak yang akan dilalui gitu loh Pak. Iya. Kita bergerak dari Engku Putri hingga ke Nupasa. Oke. Akan banyak apanya di Nupasa, tapi kita lebih memberi ruang kepada mereka. Setelah event itu kita hanya sebentar saja di Nupasa, tidak sampai makan siang. Nah, setelah itu mereka akan berkeliling Batam untuk mencari makan siang, untuk mencari oleh-oleh, untuk itu kalau memang yang datang waktunya dia ikut jadwal. Tapi tanggal 4 sudah ada yang datang, hari ini sudah ada yang datang, besok sudah ada yang datang, malah ada yang tujuannya ke Batam, mereka ke Malaysia, teman-teman dari Tangerang. Mereka terbang ke Kuala Lumpur, goes 800 km, finishnya di Batam. Itu ada hal-hal yang mereka buat jadi sensasi untuk sampai ke Batam. Baik, kemudian ya untuk dampak ekonomi pasti akan sangat besar, karena kita memang hanya menjalankan event dan mendapat dukungan dari segala-galanya mereka kan sendiri, hotel mereka sendiri, apa mereka sendiri gitu. Malah ada yang bersepedanya berdua, tapi mereka menggelar reuni di sini 40 orang begitu. Jadi mereka ada yang seperti dibilang Pak Ardi tadi, ada mereka membuat event-event khusus yang bersepedanya hanya sedikit, tapi mereka mengundang teman-teman untuk reuni di Batam, untuk menggelar pertemuan-pertemuan silaturahmi. Memang semangat kita adalah semangat silaturahmi. Nah, makanya kita ajak berkayuh bersama, ya bertambahlah saudara dari mana-mana, termasuk dari Malaysia dan Singapura. Cukup ramai juga datang ke Batam, insya Allah. Nah, ada dari Vietnam dan Thailand. Tapi mereka hanya satu-satu, tapi itu hanya ekspat, mereka ingin merasakan suasana kota ini dengan bersepeda bersama itu. Oke, baik. Nah, selama jam selinas berlangsung nih Pak, ada acara apa saja yang disuguhkan untuk para peserta dari 3 hari itu tersebut? Event ini event silaturahmi, event yang membuat teman-teman yang hanya berkomunikasi lewat media sosial yang begitu untuk bertemu. Teman-teman selalu menyebutnya ini sebagai hari raya pesepeda lipat. Kita mulai dari hari Kamis tanggal 9 itu akan ada pembukaan Jam Selina Expo
itu mungkin antara petinggi kita Pak Wali Ibu atau Pak Sekda insya Allah akan membukanya. Sudah kita komunikasikan. Di situ juga akan ada pengambilan ride pack untuk teman-teman dari Batam, dari Kepri. Setelah itu pada hari Jumat event kita masih awal-awal masih di Mega Mall. Teman-teman se-Indonesia dari luar negeri juga akan melakukan pengambilan ride pack. Ride pack itu baju dan segala perlengkapannya, juga beberapa isian sponsor di Mega Mall juga. Nah, di malam harinya karena kita tidak melakukan penyambutan khusus di semua pintu, baik di bandara, baik di pelabuhan-pelabuhan internasional yang pintu tadi, kita alhamdulillah mendapat dukungan dari Pemko Batam untuk melakukan penyambutan secara bersama-sama, secara kolosal. Jadi teman-teman akan dijamu dalam program kita Welcome Dinner. Itu insya Allah dukungan penuh dari Pemko Batam dan yang mengkreasikan acaranya Pak Ardi. Jadi kita hanya tinggal menikmati kehebatan acara itu saja gitu. Kalau sudah Pak Ardi yang turun, udah kita tidak usah gladi resik, tidak usah apa-apa. Kita sudah tahu standar tingginya kualitas acaranya, jadi ya kita nikmati itu. Nah setelah itu rest day-nya pada hari Sabtu. Kita selalu bilang tanggal 11 bulan 11. Kita jual itunya. Rupanya itu tanggal cantik. Hotel-hotel di Batam sangat padat. Dari Engku Putri ke Nupasa sekitar 28 km. Dan mereka akan merasakan indahnya tanjakan di Nongsa itu. Ada 3. Teman-teman pesepeda selalu menyebutnya Puno Onta. Mungkin fotografinya akan apa? Kita menyediakan beberapa spot yang jalanan Batam itu kalau dipoto tak tahu kok cantik gitu. Karena saya sering juga nampilkan di media sosial, kok cantik seperti bergelombang seperti apa gitu. Karena tidak ada gedung-gedung tinggi juga. Pokoknya indah lah. Enak-enak menikmatinya dengan sepeda. Nah itu sampai siang kita hanya brunch, hanya antara sarapan dan makan siang karena teman-teman sudah bercerita soal gonggong, soal seafood, soal makanan mereka ingin cari sendiri gitu. Nah malamnya puncaknya di halaman BP Batam akan ada gala dinner. Di situ akan ada sekitar 8 hadiah utama, diantaranya sepeda Brompton yang akan dibagikan kepada peserta yang nanti itu pimpinan kita lah yang akan menekan tombol berputar itu. Rezeki siapa kita tidak tahu, akan dibawa kemana sepeda-sepeda itu gitu. Itu rangkaian. Besok mereka opsional. Opsional ada yang kita memberi efek bagi beberapa daerah juga. Ada yang ingin goes ke Bintan, ada yang ingin sampai ke titik nol di Barelang, ada yang sampai jembatan 1, ada yang mau city tour, dan ada juga yang ingin mencoba bagaimana sih bersepeda dari Batam ke luar negeri. Itu semua sudah mereka rencanakan masing-masing. Kita hanya mendengar bahwa ada komunitas-komunitas ingin coba menelusuri Batam dari sisi yang bukan disediakan oleh panitia. Panitia kan hanya jalur resmi seperti itu. Nah, mereka tahu Batam ini luar biasa, jadi mereka akan ada tur-tur sendiri yang mereka inisiasi sendiri gitu. Mereka lah yang hari Minggu sebelum pulang. Memang sebagian besar pulang pada hari Minggu, tapi ada yang hari Senin dan ada yang tanggal 14 itu. Masih ada yang ingin menikmati ya Pak, extend-nya gitu. Malah teman-teman dari Malaysia dan Singapura itu karena hari Senin mereka libur di Bali itu, mereka pulangnya rata-rata Senin sore atau apa gitu. Mereka jadi extend di sini. Ya, kita pun baru tahu bahwa bertepatan dengan hari libur mereka gitu. Jadi mereka memperpanjang liburnya ke Batam, ya mungkin eksplornya akan lebih jauh, ekonomi dampaknya akan lebih besar. Berarti mereka betul-betul menikmati itu ya Pak ya, untuk full pokoknya dari mulai datang sampai pulang. Betul. Kita hanya menyediakan itu. Betul. Efek-efek kegiatan selanjutnya mereka sendiri gitu. Baik. Nah, Pak Ardi sendiri bagaimana Pak? Apa yang Bapak salurkan dari panitia untuk kali ini Pak? Iya, luar biasa ya. Tadi mungkin udah disenggol-senggol ya. Tapi bagaimanapun juga itu kerja bersama. Jadi kita nanti ada welcome dinner dari Bapak Wali Kota Batam. Nah, saya cuma ngemas atraksinya. Jadi bolehlah bocor di sini ya. Kita sudah menciptakan satu gerak tari tentang sepeda itu sendiri. Jadi kegiatan ini memang kita rencanakan. Yang tadi saya bilang bahwa
biar mereka punya kenangan. Jadi mau pulang lagi. Ya. Tadi aja yang disampaikan oleh Pak Rizal luar biasa, ada event dalam event. Ini dia. Jadi puncaknya sepertinya Jam Selinas ini adalah memperlihatkan wajah Batam sebagai kota baru. Ya, dari apa yang mereview apa yang dibilang Pak Rizal tadi, dari item per item saya pun baru tahu juga nih ada event di dalam event ini. Artinya mereka sudah punya planning sendiri. Tentu tidak kujuk-kujuk mereka memplanning tanpa tahu Batam itu bagaimana. Ini pasti mereka sudah dapat informasi sampai ke mancanegara juga bahwa Batam dibangun Bapak Wali Kota Batam, infrastrukturnya menarik. Ya, tadi ada yang punuk unta ya, punuk unta, kemudian ada yang merasakan bagaimana excitednya ke titik nol, bagaimana caranya mungkin selama ini dari kota-kota yang lain tidak merasakan bahwa dari Jawa ke Jawa juga, gitu ke Pulau Jawa ke apa gitu, Sulawesi gitu. Ini mereka ingin merasakan bagaimana nanti bersepeda antar 2 negara atau 3 negara. Ya, tadi juga luar biasa dari Malaysia mereka ke Batam. Jadi ini merupakan satu berkah bagi Batam. Jadi apa yang kita bangun selama ini dipimpin oleh Bapak Wali Kota Batam, tentu dukungan dari semua pihak. Kita mulai merasakan manfaatnya. Bukan itu saja, saya melihat dari jumlah kunjungan Wisman juga sekarang sudah mulai menembus 100.000 per bulan, ya, yang average-nya memang 150.000 karena kita masih ada VOE, masih ada tiket ya yang perlu dikoreksi, tapi sudah tembus. Ya, jadi artinya sangat bersyukur. Nah, ini mungkin yang perlu kita himbau lagi, manfaatkan sebaik-baiknya masyarakat Kota Batam. Jadi nanti di malam saya nanti incas di malam welcome dinnernya, kita juga akan menampilkan UKM kita di sana, ya. Mungkin ada oleh-oleh, ada souvenir yang khas mungkin dari Batam, ya, mungkin ada batik Batam yang disosialisasi di apa kan Ibu Marlin Agustina Rudi, Bu Wagub kita, Ketua Dekranasda, kemudian hal-hal lain ya. Tentunya saya dibawa arahan Bapak Haji Muhammad Pak Jeffrydin, Sekda Kota Batam, yang di belakang layar terus memantau Pak Jeffrydin. Makasih Pak Sekda yang terus mengasistensi kita untuk melakukan hal yang terbaik, karena ini adalah tamu-tamu terhormat kita. Kembali saya ingatkan bahwa kita ingin nantinya kenangan yang baik itu kembali didapat oleh Wisman, dan mereka akan, atau Wisnus, mereka akan kembali ke Batam. Oh ya, satu ya, ini kita juga berkoordinasi dengan pelaku-pelaku pariwisata kita. Saya aktif menyampaikan kepada mereka, ya, agen-agen dan sebagainya. Ini kesempatan Mas untuk bagaimana membantu tamu-tamu terbaik Batam ini berwisata, ya, berwisata dalam konteks wisata seperti itu. Nah, ini dia yang kita harapkan, sehingga balik lagi kenangan tersebut dapat terwujud nantinya. Jadi cerita-cerita yang bagus-bagus, baik-baik, ya, manis-manis, ini promosi mood-to-mood itu sangat penting sekali. Oke, baik. Nah, kalau kita mendengar penjelasan dari Pak Ardi nih, Pak Rizal ya, tentunya dari Pemko sendiri terlihat antusias sekali, Pak Ardi. Nah, apa sebenarnya harapan selain menjadi kenangan untuk kembali lagi ke Kota Batam nih Pak Ardi, yang ingin dicapai nih Pak dari suksesnya? Ya, jadi harapannya pertama Batam semakin terpromosi, karena biaya promosi itu besar. Sepertiga dari produksi itu sebenarnya promosi. Ini promosi gratis, ya, dari hampir 3.000 peserta nanti. Kalau semua mereka merasakan indahnya, baiknya, mulusnya, baiknya, pelayanan ramah tamahnya masyarakat Kota Batam, mereka akan cerita ke saudara-saudara, kolega, ya, teman kerja mereka di seluruh Indonesia ataupun yang dari luar negeri. Itu yang paling luar biasa, promosi mood-to-mood. Kedua, tentunya harapan kita spend of money, artinya mereka berbelanja, mereka menyalurkan uang dan sebagainya, membeli souvenir-souvenir yang ada, oleh-oleh. Nah, untuk ini kita sediakan ya pelaku-pelaku UKM kita, sehingga nantinya perputaran ekonomi ya, yang Batam di tahun 2022 kemarin 6,8%, artinya tertinggi setelah terbaik ya, dan
di atas pertumbuhan ekonomi nasional. Itu salah satu indikator mungkin nanti di akhir 2023 dari kegiatan Jam Selinas ini. Ini luar biasa. Yaitu dua yang kita harapkan efek dari kita menyelenggarakan event. Di samping memang target kita adalah wisatawan nasional dan mancanegara, yang juga kita harapkan dapat menambah dan ini akan mencapai target-target kami. Semoga tercapai tentunya Amin. Pak ya. Nah, kalau Pak Rizal sendiri gimana nih Pak, melihat dari pemerintah Kota Batam sangat mendukung sekali untuk Jam Selinas yang ke-12 tahun 2023 ini, Pak Rizal? Kita sangat berterima kasih karena sejak awal sebelum kita ikut bidding, kita memang menghadap Pak Rudi, kita menjelaskan tujuan kita. Setelah kita menang, kita pun menghadap Pak Rudi memberitahu bahwa kita akan menjadi tuan rumah. Makanya kita siapkan sebaik-baiknya dari sisi kita dan alhamdulillah dukungan sangat total. Jadi insya Allah. Jadi kita di akhir event itu kita buat juga perlombaan. Mereka akan bercerita melalui media sosialnya. Mungkin antara seminggu atau apa. Kita selalu sebut nanti mereka cerita tentang Batam hari itu. Jadi tentang Batam hari itu ketika mereka datang ke Batam akan mereka ceritakan. Baik di sekarang platform media sosial kan Banyak sekali ya. Ya mereka bisa berkreasi sendiri gitu. Betul. Mereka penyunting, mereka menulis, mereka mengedit, mereka cerita. Kita akan kasih ruang mereka untuk bercerita soal Batam. Bahwa Batam ini ya memang aman, nyaman, luar biasa untuk event-event seperti ini. Dan tentunya ini juga menjadi suatu kejutan mungkin Pak. Kenapa saya bilang seperti itu? Karena mungkin mereka yang mungkin sudah lama tidak ke Batam, datang ke Batam lagi, sudah menjadi Batam Kota Baru tentunya. Betul sekali itu Putra. Karena saya yakin itu dari 3.000 itu mungkin pernah bekerja di Batam. Ya, saya kemarin ketemu, saya lahir di Sambu loh Pak. Saya bilang kan, saya kemarin itu saya itu pernah orang tua saya di Medermot dulunya. Jadi mereka bernostalgia. Ada yang cuma lahir tapi nggak tahu Batam itu gimana. Jadi ini mungkin salah satu salah satu sarana sarana seperti itu. Ya, seperti itu ya. Iya, baik. Pak Rizal, satu pertanyaan lagi sebelum kita ke Pak Rizal. Bagaimana nih Pak untuk sebagai penggemar sepeda nih Pak? Kalau kita lihat di Batam ini juga cukup banyak tentunya untuk penggemar sepeda lipat ini. Nah, bagaimana agar penggemar sepeda lipat ini bisa dapat menjadi peserta resmi di Jam Selinas ini, Pak Rizal? Secara ofisial pendaftaran memang sudah kita tutup karena terkait produksi-produksi. Tapi kalau ingin meramaikannya, silakan ada nomor-nomor panitia yang bisa dihubungi. Kita pun segala produksi apa untuk kebutuhan Jam Selinas ini di Kota Batam. Ya, produksi apa tuh Pak Rizal? Produksi jersey. Wah, mana jersinya nih? Ini dia. Jersey, produksi berbagai produksi, hampir 80% produksinya untuk kepentingan event ini di Kota Batam. Gitu. Bahwa industri-industri di Batam mampu menyediakan apa-apa yang kita inginkan. Jadi sendirilah, berdikari, berdiri kasarnya kalau kita pesan di luar tiba-tiba kurang 1-2 jersey susah. Harus ada penerbang. Tapi mana jersinya dulu nih Put ya? Mana jersinya? Boleh ditunjukkan boleh ditunjuk. Iya, boleh ditunjukkan. mana nih? Mungkin kamera bisa di lebih dekat kamera. Iya, Putra mungkin bisa dapat satu tadi ini. Yang kita ini ya. Produksi. Wah, keren ya. Ini produksi Batam Pak Rizal ya? Produksi Batam. Wah. Oh, Bekayuh bersama. Ada baca ya, Bekayuh bersama tambah sedara. Tambah sedara. Ya, luar biasa. Ya sini ada dijadikan souvenir nggak dijual nanti Pak? Ada yang mereka ini yang dia akan buka stand juga ingin menjual. Iya, boleh nanti boleh di UKM ya betul-betul. Pelaku-pelaku UMKM jersey dari beberapa daerah di Jawa juga membuka stand di sini karena mereka keren bajunya. Memang nuansa Batam, nuansa laut, nuansa senja, nuansa jingga itu. Ya, semangatnya itu tadi silaturahmi. Ada Masjid Tanja ya. Siluet-siluetnya kita Masjid Tanja, terus Jembatan Barelang. Akhir terdapat di Kota Batam, betul. Itu tadi seperti pesan Pak Kadis,
bagaimana mereka merajut kenangan, tapi ada juga yang ingin menjemput kenangan di Batam karena sudah beberapa lama tidak ke Batam. Ada juga mungkin yang punya kenangan nggak jumpa lagi, mau jumpa lagi kayaknya. Kita nggak tahu ya. Lagi itu positif ya, nggak apa-apa silaturahmi. Jemput apa tadi namanya? Menjemput kenangan. Berkayu bersama tuh lihat. Berkayu bersama, tambah saudara. Kita memilih dialek Melayu ya, kearifan lokal. Ya, kalau Indonesia kan berkayu bersama bertambah saudara, tapi ini pada dialeknya. Betul. Ya. Tambah saudara ya. Jadi kita tulis dialeknya itu. Baik, luar biasa pemirsa Batam TV, ini sangat sudah bisa digambarkan, sudah bisa dibayangkan bagaimana nanti pada acara Jam Solina sudah dimulai tentunya itu kita lihat bagaimana kehebohannya nanti pastinya pemirsa Batam TV ya. Baik, jangan kemana-mana pemirsa, kita balik lagi tentunya di Dialog Khusus, kami segera kembali. Karena ada Amazing Batam. Enjoy the new city. Halo guys, kita bertemu lagi di Amazing Batam. Perlu kita ketahui, kota Batam merupakan kota modern yang tumbuh pesat. Karena letaknya yang strategis, Batam kini menjadi etalase Indonesia di bagian barat nih guys. Halo guys, bertemu kembali bersama saya Herman Asyari. Dan kali ini saya bakal mengajak kalian semua untuk nongkrong di salah satu tempat asik yang ada di kawasan Harbor Bay Batam, yaitu Nomad Bar and Resto. Nah, seperti apa keseruan Nomad Bar and Resto ini guys? Langsung saja kita cek ke dalam. Tetaplah di Amazing Batam, enjoy the new city. Nah, for your information nih guys, Batam adalah pintu masuk utama wisatawan dari negara tetangga kita. Selamat datang di Nomad Bar. Iya. Buat berapa orang, Bang? Buat 2 orang, Bang. 2 orang. Di outdoor atau di indoor, Bang? Saya mau di outdoor kayaknya. Silakan. Oh ya, kasih. Dengan banyaknya wisatawan yang datang ke Batam, di Batam kini banyak tempat yang menarik untuk dikunjungi guys. Jika kalian berkunjung ke kawasan Harbor Bay, Amazing Batam akan menunjukkan tempat bersantai yang keren dan cozy, yaitu Nomad Resto and Bar. Tadi ordernya seperti ini ya. Iya, ini tadi namanya apa, Bu? Full Moon Martini. Jadi bertemakan kayak seperti Halloween. Oke, nanti kita bikin untuk bubble-nya, Bang. Nah, ini minuman spesial buat Abang, spesial juga dari Nomad, Bang. Oke. Selamat menikmati. Saya coba. Enjoy your drink. Makasih. Thank you. Nomad mengusung konsep outdoor resto and bar, berada di pinggir laut dengan view laut dan sunset yang memukau mata terutama saat senja menjelma. Nah guys, makanan kita sudah sampai. Ini ada creamy lobster pasta, ayam betutu, ini ada salted egg chicken wing. Nah, untuk dessertnya ada cheesecake spesial Nomad. Oke, kita coba.
Nomad berada tepat di antara kawasan sentra bisnis baru The Promenade di Harbor Bay, Jalan Duyung Blok 8F, Sungai Jodoh, Batu Ampar, Kota Batam, tempat di mana puluhan resto and bar ternama berada. Halo sini. Hai. Nah guys, kita masih di Nomad Cafe and Bar dan kali ini saya ditemani oleh Cindy. Nah, kita berdua akan menikmati suasana malam di Nomad Cafe and Bar. Nah, jadi guys, stay tune terus di Amazing Batam. Enjoy the new city. Nomad Resto and Bar sangat cocok untuk bersantai menghabiskan malam Anda. Menikmati makan malam bagi kaula muda dan juga kolega. Dengan berbagai pilihan menu makan dan minuman yang memanjakan lidah kita. Tempat yang excellent untuk menikmati berbagai steak, pasta, pizza, dan aneka makanan Nusantara serta minuman seperti Smoke Negroni and Pink Flag dan juga mocktail sambil menikmati live musik dengan lagu-lagu terbaik. So guys, jika kalian ke Batam, Nomad Resto and Bar wajib kalian kunjungi. Oke guys, demikian keseruan kita kali ini di Nomad Cafe and Bar. Saya Herman Asyari. Saya Cindy. Dan kita ketemu lagi di Amazing Batam. Enjoy the new city. Ya, terima kasih Anda masih bersama kami pemirsa di program Dialog Khusus dengan tema kesiapan Batam dalam pelaksanaan Jambore Sepeda Lipat Nasional ke-12 tahun 2023. Kita sudah hampir di penghujung program kita pada sore hari ini. Namun sebelum kita tutup untuk program kita pada sore hari ini, kita akan kasih kesempatan untuk dua narasumber kita yang luar biasa ini memberikan closing statement. Mungkin ajakan dari panitianya langsung, Jamselinas. Mungkin Pak, kita mulai dari Pak Rizal dulu Pak. Silakan Pak Rizal. Pertama kami mohon dukungan dan mohon maaf ketika hari Sabtu nanti saat ribuan pesepeda berjalan dari Empu Putri ke Nupasa agak-agak terganggu perjalanan Bapak Ibu. Kami mohon maaf karena memang pesertanya ramai, gitu. Memang pesertanya ingin merasakan infrastruktur di Batam, ingin bersilaturahmi dari atas sepeda sambil berjalan-jalan di Kota Batam. Eventnya pada hari Sabtu, tanggal 11 bulan 11, kita sejak pukul 6 sudah Pak Rudi melakukan flag off untuk pelepasan ribuan peserta. Saya hanya memberi sebaik pantun untuk semua yang ingin hadir di Batam, terutama para pesepeda lipat. Kita menyebutnya begini, bintang bersinar di waktu malam. Ewa. Bintang yang terang, bintang kejora. Ewa. Kami tunggu tuan dan puan di Batam untuk berkayuh bersama, bertambah saudara. Iya, luar biasa. Terima kasih. Ada lagi Pak? Sudah, gitu ya. Luar biasa sekali. Nah, Pak Ari lagi sekali Pak. Saya kalau udah dengar pantun tuh Putra, itu udah Terpancing, ya, Pak, ya? terpancing gitu kan. Memang Semua, memancing. karena pantun itu sudah menjadi warisan budaya Betul, dunia. betul. Jadi kita harus bangga berpantun. Betul. Tadi saja saya presentasi tentang Ken, Karisma Event Nusantara di Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. Kita doakan semoga Kenduri Seni Melayu dan
Batam Wonder Food Ramadan. Ya, itu menjadi event kementerian, jadi Ken. Ini terpaksa cerita event lagi nih, Pak Rizal di 2024. Artinya saya berpantun saja, ya. Jadi nggak closing statement saya pantun. Ya. Minta di kearifan lokal pakai ewah ya, boleh. Jadi pemirsa Batam TV boleh juga bilang ewah ini. Kalau cakep Jakarta ya. Kearifan lokal. Kalau asap sudah mengepul, tentulah awan menjadi kelabu. Kalau semua peserta Jam Selinas sudah berkumpul, tentulah pariwisata Batam semakin maju. Luar biasa. Itu Pak, sudah luar biasa. Cukup. Luar biasa sekali untuk kita semua ya. Kita harapkan untuk event kali ini Jam Selinas ke-12 di tahun 2023 sukses Pak. Dan tentunya juga bisa mendongkrak pariwisata juga di Kota Batam, ekonomi masyarakat juga tentunya semua, dan kita nantikan seperti apa kehebohannya pemirsa Batam TV ya dari tanggal 10 sampai dengan 12 November 2023 tentunya. Baik, terima kasih atas perhatiannya pemirsa Batam TV di dalam khusus kita pada sore hari ini edisi Selasa 7 November 2023. Kita undur diri dari hadapan Anda. Saya Putra Iskandar. Selamat sore, sampai jumpa. Batam TV, inspirasi Kepri.